mulai hari ini tanggal 31 Maret 2020, kita menyatakan posisi Bengkulu berubah statusnya dari siaga menjadi darurat penanganan COVID-19. Adapun kronologis kejadian, pasien yang dengan inisial NS 50 tahun adalah warga Lampung Selatan yang datang ke Bengkulu naik bis Putra Rafflesia pada tanggal 5 Maret yang lalu. Yang bersangkutan tinggal bersama rombongan jamaah tabligh di Masjid Agung At-Taqwa, Kota Bengkulu, lebih kurang 2 minggu. Setelah itu ada gejala sakit, sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit Kota Bengkulu. Baru pada tanggal 24 Maret dirujuk ke rumah sakit M. Yunus. Dan tadi malam sekali lagi kita dapatkan hasil labnya, karena sesuai prosedur ketika dikirim ke rumah sakit rujukan, kita ambil spesimen, kita kirim ke laboratorium yang ditunjuk, tadi malam positif. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi tadi pukul 7.30 yang bersangkutan meninggal dunia. Selanjutnya langkah-langkah yang kita ambil, dan kita minta kepada Wali Kota Bengkulu sebagai penanggung jawab administratif Kota Bengkulu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meminta dukungan pihak kepolisian untuk segera mengisolasi, memasang polis lain di Masjid Agung At-Taqwa Bengkulu. Jamaah tabligh andai masih ada di dalamnya tidak boleh keluar. Dan jamaah di sekitarnya untuk sementara waktu tidak boleh masuk ke dalam lingkungan masjid. Dalam waktu yang bersamaan, kami juga minta kepada tim gugus tugas Kota Bengkulu untuk melakukan penelusuran pihak-pihak orang-orang yang pernah berinteraksi dengan almarhum, mulai dari bis Rafflesia ketika datang ke Bengkulu, di lingkungan jamaah Masjid Agung At-Taqwa Bengkulu selama lebih kurang 2 minggu, sampai lapis kedua ketiga yang pernah berinteraksi, sekali lagi harus ditelusuri. Demikian juga yang berinteraksi ketika perawatan di rumah sakit Kota Bengkulu. Para petugas kesehatan, para karyawan, mungkin supir angkot dan seterusnya, alat transportasi yang digunakan, semua disisir, semua ditelusuri. Maka gugus tugas Kota Bengkulu memastikan berapa jumlah orang yang pernah kontak dan berinteraksi dengan almarhum dipastikan diisolasi di tempat tertentu. Langkah kedua, yang terpisah dengan semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada yang berlaku umum, apalagi fasilitas-fasilitas umum. Silakan tentukan dengan kota yang diurus, ya, semua warga kota yang berinteraksi dengan almarhum. Kemudian yang keempat, lakukan rapid test bersamaan pada waktu isolasi dengan orang-orang yang sekali lagi berinteraksi mulai dari Putra Rafflesia lebih kurang 2 minggu berjamaah di Masjid Agung At-Taqwa, perawatan ketika di M. Yunus, karena ketika di rumah sakit Kota Bengkulu, karena ketika di rumah sakit M. Yunus SOP penanganannya sudah standar sampai meninggal pagi tadi. Jika kita yakinkan ketika mulai masuk wilayah M. Yunus Bengkulu, kuman itu sudah bisa diputus. Karena penanganannya sekali lagi sudah menggunakan standar SOP suspek COVID-19 sebagai wabah penyakit menular. Sampai pagi ini yang terakhir, kita melakukan penanganan jenazah sudah mengikuti standar, ya, protokol kesehatan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah baku. Maka dari itu juga kami minta kepada Kota Bengkulu dalam hal ini Wali Kota untuk menentukan lokasi pemakaman, menghubungi pihak keluarga almarhum untuk memastikan sekali lagi semua mandat protokol kesehatan itu bisa dipatuhi dengan baik. Karena kita cuma satu kesimpulannya, saya ingin memutus mata rantai ini. Jangan sampai, ya, warga Lampung Selatan yang datang ke Bengkulu
Ini justru menjadi sumber penyebaran kepada masyarakat Bengkulu yang lain. Karena sudah sangat jelas dalam protokol kesehatan, maksimum 4 jam setelah meninggal, jenazah harus sebagai bentuk antisipasi lebih jauh terhadap penyelamatan dan pengamanan warga Bengkulu dari wabah COVID-19, maka kami minta dukungan dari aparat kepolisian, TNI. Saya ingin memastikan semua jamaah tabligh yang masih ada di wilayah Bengkulu harus meninggalkan Provinsi Bengkulu. Kembali, silakan pulang ke alamatnya masing-masing. Tentu dalam posisi harus diamankan, ya, dengan secara isolasi, dengan kendaraan khusus untuk kita kembalikan. Karena mengapa? Semua wilayah Sumatera sudah zona merah. Jadi tidak ada alasan lagi masing-masing daerah untuk saling menolak. Yang ada sekarang adalah kembalikan kepada alamatnya masing-masing. Jangan sampai dia menjadi sumber, ya, hospes yang membawa wabah menyebarkan ke masyarakat kita Provinsi Bengkulu. Sekali lagi tidak ada alasan, karena kecuali kalau daerah yang dituju masih zona hijau masih dimungkinkan. Ya, itulah poin-poin yang kami sampaikan kepada kita semua untuk segera kita tindak lanjuti, ya, sesuai dengan protap yang baku penanganan wabah penyakit menular. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan sedikit tentang pasien Nur Hasan yang pagi tadi meninggal dan memang dinyatakan positif COVID-19, bahwa pasien tersebut sebenarnya tidak ada dirawat di Rumah Sakit Harapan dan Doa. Jadi pasien tersebut cuman masuk ke IGD, beliau ada tanggal 20 berobat ke IGD. Di situ karena dia punya gula darah dan ada mengalami batuk dan tidak menyatakan bahwa dia dari daerah luar, itu diperiksa gula darah dan pulang rawat jalan, jadi sebatas IGD. Tanggal 23 diantarkan lagi ke IGD, disitulah ternyata memang kita nyatakan PDP sebelum dirujuk ke Rumah Sakit M. Yunus. Jadi tidak ada dirawat nginap di rumah sakit kita, di Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu, tapi sebatas IGD. Itu pun pada saat dinyatakan PDP pada tanggal 24 dini hari beliau dirujuk ke Rumah Sakit M. Yunus, kita sudah melakukan ronsen dan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan arahan dari tim klinis Rumah Sakit RSMY, Rumah Sakit Dr. M. Yunus Bengkulu. Dan itu pun yang kita lakukan di sini untuk petugas laboratorium, petugas radiologi yang meronsen, semua yang meriper itu menggunakan APD lengkap. Mungkin itu salah satu penjelasan yang perlu dijelaskan, bahwa beliau almarhum ini tidak dirawat nginap tetapi sebatas IGD. Demikian informasi disampaikan.